Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita boleh hadir di dalam rumah Tuhan. Bahkan Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara online, pasti ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara offline. Dan kami juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pagi hari ini secara virtual. Untuk itu mari kita mengambil waktu sejenak untuk masuk di dalam saat teduh. Kita mulai. Amin. Mari Bapak Ibu kita ada sampai pada saat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini.
Ibadah pagi hari ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing pagi hari ini terambil dari Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi saya mengulangi nats pembimbing pada pagi hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian nats pembimbing pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa saat ini. Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Sebenarnya kita harus dimusnahkan, kita harus dibinasakan, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh diampuni, kita boleh diselamatkan. Kita naikkan pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa pagi hari ini. Kami memohon Tuhan sucikan kami, Tuhan layakan kami, Tuhan kuduskan kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami buat selama ini. Baik dosa dalam pikiran, perkataan, sikap, dan tingkah laku kami. Mari Tuhan Yesus ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunar Sahari MTH. Mari kita siapkan hati, kita naikkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman karena Kau menjaga Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Kepada Bapak Pendeta Gunnar Sahari saya persilahkan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami sekalian, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28, 29 dan ayat yang ke-30. Demikian juga bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tema kita pada hari ini yaitu undangan istimewa dari Tuhan. Saya percaya semua manusia sangat senang kalau mendapatkan undangan. Apalagi kalau undangan itu sudah dinanti-nantikan, sudah diharapkan. Tapi seringkali nilai daripada undangan itu juga tergantung kepada siapa yang mengundang. Saya percaya kalau orang-orang atasan kita yang mengundang kita akan sangat senang sekali. Kalau pejabat mengundang kita, pasti kita senang sekali. Apalagi kalau kita mendapat undangan langsung, misalnya menghadiri acara pernikahan, dan yang mengundang adalah Bapak Presiden, saya percaya kita akan senang sekali.
Bahkan saudara kesam Tuhan, kita pun ya menanti-nantikan dan kita pun berharap bahwa ada orang yang akan memberikan undangan kepada kita. Itulah sebabnya seringkali kita guyonan, jangan lupa loh, nanti undangan ya dikirim kepada saya. Jangan lupa yo, nanti kalau ada hari hanya tolong diundang ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kali ini saudara kesam Tuhan, kita mendapatkan undangan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bisa bayangkan, dia bukan manusia biasa gitu ya. Dia adalah Allah ya, yang memberikan undangan kepada kita sekalian. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, berdasarkan ayat ini kita menyadari bahwa memang setiap manusia itu punya beban. Setiap orang itu punya beban, punya kesulitan, punya masalah. Lebih-lebih akhir-akhir ini bukan saja pribadi yang mendapatkan beban dan masalah, tetapi juga keluarga, ya, juga gereja, juga pekerjaan, bahkan negara-negara di dunia ini sedang menanggung beban yang berat. Kenapa? Karena ada virus corona yang melanda bukan hanya untuk bangsa kita Indonesia, tetapi juga seluruh bangsa di dunia ini. Nah, itulah sebabnya tepat sekali kalau kita memperhatikan ya undangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat yang sudah kita baca? Yang pertama, saudara kesam Tuhan, bahwa undangan itu ditujukan kepada semua orang. Ya, saya tidak yakin ada seseorang yang mengundang semua orang boleh datang. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memberikan undangan kepada semua orang, atau undangan itu berlaku kepada semua orang. Berlaku untuk saya, berlaku untuk Bapak Ibu sekalian, berlaku untuk orang-orang yang kaya, berlaku juga untuk orang-orang miskin, berlaku juga untuk orang-orang yang sehat, berlaku juga untuk orang-orang sakit, berlaku untuk orang-orang yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia. Bahkan anak-anak pun juga termasuk di dalam kelompok yang mendapatkan undangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia berkata, marilah kepadaku semua, bukan sebagian, ya, tetapi semua. Mari semua datang kepada Kristus. Itu undangan yang jelas sekali, undangan yang clear sekali. Nah, saudara kesam Tuhan, jika kita tidak meresponi undangan Kristus, sebetulnya kesalahan itu terletak pada kita sendiri. Ya, berapa kali Allah meminta kita datang kepadanya, tetapi mungkin kita tidak pernah meresponinya, kita tidak pernah datang kepadanya. Maka beban terus-menerus kita tanggung, beban terus-menerus kita pikul. Itulah sebabnya berkali-kali saya sampaikan di jemaat di tempat ini, yaitu Allah itu tidak bermasalah dengan orang-orang yang punya masalah, tetapi Allah bermasalah dengan orang-orang yang punya masalah, tetapi tidak mau datang kepada Allah membawa masalah. Marilah saudara kesam Tuhan, kita yang punya beban berat, kita yang punya masalah yang besar, mari kita datang kepada Allah. Karena Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, semua yang punya masalah, semua yang mengalami sakit penyakit, semua yang punya masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, datanglah kepadaku. Itu undangan yang istimewa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita datang membawa beban kita. Mari kita datang membawa kehidupan kita kepada Allah, supaya pada akhirnya Allah mengangkat beban kita dan Allah memberikan kelegaan kepada kita sekalian. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita sibuk, ya, tetapi seharusnya segala kesibukan kita itu tidak boleh ya membatasi atau tidak boleh menutupi, ya, tidak boleh mengkat ya kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Karena ini undangan yang istimewa. Mari coba kita cross check dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita mendapatkan undangan dari seseorang yang sangat istimewa, saya percaya semua kegiatan rutin kita hentikan, kita tinggalkan.
Bahkan jadwal pertemuan kita dengan orang-orang yang lain pun kita cancel, kita batalkan demi ya mendatangkan atau mendatangin ya undangan, demi datang dan ikut dalam undangan itu. Saya harap undangan Yesus Kristus juga kita perlakukan seperti itu. Kita datang kepada Dia. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Karena Tuhan memberikan undangan dan waktunya juga tak terbatas. Bukan saja orangnya yang tak terbatas, tetapi juga waktunya pun juga tidak terbatas. Undangan ditujukan kepada Anda, tetapi juga ditujukan kepada saya. Ditujukan kepada kita semua. Pastikan kita meresponi undangan yang istimewa itu. Karena yang mengundang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, undangan ini berlaku untuk beban apa saja, untuk masalah apa saja. Jadi dikatakan, saudara Tuhan, Yesus tidak berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih dan lesu serta berbeban berat, ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan ini jelas sekali kepada semua orang yang punya beban apa saja, yang punya pergumulan apa saja, baik termasuk yang ringan maupun yang berat, ya, boleh datang kepada Dia. Maka undangan ini berlaku untuk setiap masalah kita. Ada pepatah ya mengatakan, saudara Islam Tuhan, bahwa dokter itu biasanya hanya bisa mengatasi salah satu penyakit atau beberapa penyakit. Tidak ada seorang dokter yang bisa mengatasi semua masalah sakit penyakit. Itulah sebabnya ada spesialisasi. Sedangkan Tuhan kita Yesus Kristus spesialisasinya adalah menolong ya semua orang yang punya beban, semua orang yang punya masalah, semua orang yang punya persoalan. Saya kasih contoh, saudara Islam Tuhan, orang yang sakit memang perlu dokter. Orang yang miskin perlu pengusaha atau perlu orang kaya. Orang yang stres mungkin perlu psikolog, ya. Orang yang kurang pintar dia perlu guru supaya bisa belajar. Tetapi siapapun kita bisa datang kepada Kristus. Ya. Siapapun kita dengan semua persoalan kita bisa datang kepada Kristus. Beberapa waktu lalu kita seringkali mendengar ada kata 3 in 1 atau 2 in 1. Tetapi kalau Yesus Kristus all in 1, segala sesuatu ada di dalam Kristus itu. Saya seringkali plesetan mengatakan apapun makanannya, teh botol sosro minumannya. Demikian juga apapun beban Anda, apapun persoalan Anda, Tuhanlah jawabannya. Itulah sebabnya jangan lupa ya datang membawa semua beban dan persoalan kita. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau kita berusaha untuk mengikuti ya perkembangan kehidupan kita ini, seringkali kita mendengar ada orang yang sakit yang biasa dikatakan sakit backache ya atau sakit pinggang, sakit belakang. Nah, orang mengatakan backache itu lebih enak ya dibandingkan dengan headache ya. Artinya orang yang sakit pinggang itu katanya masih mending dibandingkan dengan orang yang sakit kepala. Demikian juga selanjutnya orang yang sakit kepala masih mending dibandingkan dengan orang yang sakit gigi gitu ya. Nah, demikian juga orang yang sakit gigi masih mending dibandingkan dengan sakit hati. Nah, lalu apakah sakit hati adalah sakit yang paling sakit? Tidak. Ada sakit yang lebih sakit daripada sakit hati, yaitu sakit rohani gitu ya. Nah, saudara yang Tuhan, kemana kita membawa masalah sakit rohani kita itu? Kalau sakit pinggang, kita bisa pergi ke dukun untuk memijat dan sebagainya. Ya, mungkin kita sembuh. Sakit kepala, kita bisa minum obat, ya, sakit kepala dan bisa sembuh. Sakit gigi, kita bisa ke dokter gigi, ya, dan sebagainya. Tetapi kalau sakit rohani, kemana kita akan pergi? Saudara, jawabannya adalah dalam undangan itu. Marilah kepadaku semua yang sakit, termasuk sakit rohani.
Jadi kalau ada istilah 3 in 1 itu tidak berlaku pada Yesus. Karena Yesus justru all in one. Segala sesuatu ada di dalam Kristus itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah kita membawa beban kita, saya percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Itulah sebabnya sekali lagi mari kita cross check diri kita. Beban apa yang kita pikul selama ini? Beban ya anak-anak kita, beban suami kita, beban istri kita, beban orang tua kita, beban pendidikan kita, beban pekerjaan kita, beban ekonomi kita, apapun namanya. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang yang punya beban apapun juga boleh datang kepada Dia membawa beban itu. Yang ketiga, yang terakhir, ternyata saudara dalam Tuhan, Yesus bukan saja memberikan undangan kepada semua orang. Yesus tidak hanya memberikan undangan untuk semua orang yang punya beban apapun namanya, apapun masalahnya, tetapi Yesus juga memberikan kepastian pertolongan. Ya. Jika kita meminta tolong kepada sesama kita, ada 2 kemungkinan. Sesama kita akan menolong kita, atau mungkin tidak menolong kita. Bahkan mungkin akan memberikan beban, tambahan beban kepada kita sekalian. Tetapi di dalam nat ini, kalau kita minta tolong kepada Tuhan, atau kalau kita datang kepada Tuhan, percayalah Tuhan memberikan kepastian pertolongan kepada kita sekalian. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan. Wah, luar biasa ya. Bahkan yang berikutnya Tuhan juga berkata ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan ya. Jadi sudah mendapatkan kelegaan, dan orang yang datang kepada Tuhan juga mendapatkan ketenangan. Jadi jelas sekali Yesus memberikan kelegaan kepada semua orang yang datang kepada Dia. Jadi ini bukan mudah-mudahan, bukan mungkin Tuhan bisa menolong, atau mungkin Tuhan tidak bisa menolong. Tidak. Yesus memberikan kepastian bahwa aku pasti memberikan kelegaan. Dengan kata lain, saudara dalam Tuhan, kita bisa menyimpulkan bahwa jika Allah berjanji, percayalah Dia pasti menepati. Jikalau Allah yang mengatakannya, percayalah Dia pasti merealisasikannya. Kalau manusia yang berjanji, bisa juga menepati, bisa juga tidak. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, percayalah Dia pasti menepati. Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Lihatlah Bapak Ibu dan saudara kesalahan Tuhan, berapa banyak orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Begitu banyak, tak terhitung jumlah orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Mestinya sekarang kita berkata, Tuhan, kalau Engkau sudah telah menolong saudaraku, tolonglah saya sekarang ini. Tuhan, kalau Engkau sudah menolong tetanggaku, tolonglah saya sekarang ini. Tuhan, kalau Engkau telah menolong teman-temanku jauh di sana, sekarang tolonglah kami. Itu harusnya menjadi pernyataan kita. Bapak Ibu, mari kita mengklaim janji Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berjanji dan Engkau telah menepati janjimu kepada ribuan bahkan jutaan orang, sekarang ini juga Engkau juga berjanji, dan kami percaya bahwa Engkau pasti akan menepati janjimu. Dan itu adalah perkataan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita seringkali berkata, tunjukkan bukti, baru aku percaya. Tetapi kalau Allah berkata beda. Allah memiliki satu pemahaman yang kita harus kerjakan. Percayalah kepadaku, dan aku akan membuktikannya. Sudah seringkali kita manusia ingin menuntut bukti. Tetapi Bapak Ibu dan saudara kesehatan Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk percaya lebih dahulu.
dan Dia akan menunjukkan buktinya. Dia ingin agar kita datang kepada Dia lebih dulu, dan Dia akan membuktikan ya berkatnya, pertolongannya kepada kita sekalian. Ada begitu banyak pengalaman orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa saat ini juga Tuhan pasti akan menolong kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, hari ini kita mendapatkan undangan yang istimewa dari Tuhan. Jangan biarkan undangan itu berlalu. Mari kita meresponi undangan Tuhan itu dengan cara datang kepada Dia. Karena Dia berkata kepada kita, siapapun kita, marilah kepadaku semua. Marilah kepadaku semua orang, besar kecil, tua muda, pria dan wanita, datanglah kepada Dia. Mari kita responi karena undangan itu ditujukan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, mari kita datang dengan membawa beban, karena undangan ini adalah untuk orang-orang yang mengalami beban, mengalami persoalan, ya. Apakah persoalan yang berat di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, atau persoalan apapun juga dalam perusahaan kita, dalam pelayanan kita, mari kita bawa beban itu kepada Tuhan. Dan percayalah, ya, Dia akan sangat senang hati menyambut kedatangan kita dengan semua beban yang sedang kita pikul. Dan yang terakhir, ada kepastian pertolongan. Dia mengatakan, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan ketenangan. Bukankah dua kata ini kata yang kita perlukan saat ini? Mengalami kelegaan dan mengalami ketenangan. Selamat meresponi undangan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tolong kami, pimpin kami, supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapatkan tempat yang tepat di hati kami masing-masing. Tuhan, sudah berkali-kali kami mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini, dan seringkali kami mengabaikannya. Tetapi hari ini ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak mengabaikan undangan ini. Karena undangan ini adalah undangan yang istimewa, yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus Kristus langsung kepada kami. Tuhan, kami mau datang menghadiri, meresponi undangan itu, membawa semua beban kami, membawa semua persoalan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya semua beban yang kami bawa kepadamu, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Terima kasih Bapak, inilah Tuhan doa kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami beban yang berat. Apakah sakit penyakit, apakah ekonomi, apakah pekerjaan, apakah pelayanan, apakah keluarga atau rumah tangga. Tuhan, kiranya Engkau mengangkat beban mereka satu persatu, supaya seluruh jemaat mengalami kelegaan, seluruh jemaat mengalami ketenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.